Halo anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Kita jumpa lagi ya pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat kan? Puji Tuhan kalau kalian semua sehat. Begitu juga dengan Bu Ati. Bu Ati dalam keadaan sehat. Ayo kita belajar bersama-sama, yaitu belajar tematik tema 3. Subtema 2 yaitu kegiatan siang hari. Apa saja toh yang akan kita pelajari tentang tema 2, tema 3, subtema 2 ini? Yuk kita lihat apa saja. Satu, aturan saat siang hari. Yang kedua, menyusun huruf menjadi kata. Yang ketiga, menyusun kata menjadi kalimat. Yang keempat, mengenal nilai tempat puluhan dan satuan. Yang kelima, gerakan tarian sesuai musik yang mengiringinya. Yuk kita lihat lagi. Selanjutnya, aturan saat siang hari. Apa saja sih yang termasuk aturan saat siang hari? 1. Pulang sekolah mengetuk pintu sebelum masuk. Ini artinya pulang sekolah kamu sudah ada di rumah ya. Tetapi setelah turun dari sepeda motor atau dari mobil, kamu tidak boleh langsung masuk. Tetapi ketuklah pintu dulu. Lalu kalau mama sudah keluar membukakan pintu, lalu kamu bersalaman sambil mencium tangan mama. Yang kedua yaitu melepas dan meletakkan sepatu di rak sepatu. Nah, sampai di dalam rumah kamu melepas sepatu, lalu sepatu itu ditaruh di rak sepatu supaya terlihat rapi. Nah, jangan meletakkan sepatu di sembarang tempat, apalagi kalau berserakan. Nah, itu terlihat tidak rapi dan juga jorok. Yang ketiga, meletakkan tas sekolah di atas meja belajar. Setelah kamu selesai meletakkan sepatu, tas kamu bawa ke kamarmu. Lalu tas itu diletakkan di meja belajar. Setelah itu, yang keempat yaitu mencuci tangan dan kaki dan juga ganti baju. Lalu kamu setelah meletakkan tas itu, kamu berjalan menuju ke kamar mandi atau wastafel. Cuci tangan, lalu berjalan lagi ke kamar mandi mencuci kaki. Setelah itu, ganti pakaian seragam yang kamu pakai tadi dengan baju rumah. Diletakkan di mana baju seragamnya? Kalau besok pagi masih dipakai lagi, digantung. Ya, pakai hanger supaya tetap rapi. Kalau sudah tidak pakai lagi, besoknya harus ganti, maka baju itu ditaruh di bak tempat baju-baju kotor. Setelah selesai ganti baju, yang kelima lalu kamu makan siang dan tidur siang. Nah, setelah itu makan lalu tidur siang. Kenapa harus makan? Jelas perutmu sudah lapar. Pulang sekolah. Selesai makan, lalu kamu tidur. Untuk apa? Supaya badanmu beristirahat. Begitu juga dengan otak yang sudah bekerja selama pelajaran di sekolah juga butuh istirahat. Istilahnya kok harus tidur berarti? Iya, karena tidur adalah istirahat yang paling baik. Nah, yuk kita lanjutkan berikutnya. Kita sekarang belajar menyusun huruf menjadi kata. Di sini nomor 1 lihat ada huruf apa saja? U, M, A, R, H. Nah, di sini lihat huruf ini ada huruf yang di garis bawah. Huruf apa ini? Huruf R.
maka huruf R ini harus ditaruh di paling depan. Nah, huruf ini kita susun menjadi kata apa? R, M, O, rumah, Bu Ati. Ya, betul. Menjadi rumah. Yang nomor 2, ada huruf apa saja? I, S, N, G, A. Huruf yang bergaris bawah huruf apa, anak? Huruf S. Maka ini kalau disusun di sini harus ditulis apa? S dulu. Nah, kira-kira kalau di otak-atik huruf yang nomor 2 ini menjadi kata apa? SS. Oh, kata siang. Nah, yang ketiga, lihat. Ada huruf K, M, A, N, A. Nah, huruf yang bergaris bawah, huruf M. Berarti M harus ada di depan. Huruf-huruf ini kalau disusun maka akan menjadi kata apa? Kata makan. Ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah huruf D, I, A, R, U. Nah, yang bergaris bawah ini ada huruf T. Maka T ditaruh di paling depan. Lalu diotak-atik. T. Dikasih huruf apa? Tu. Oh, enggak. Tu. Apa ya jadi huruf apa kalau tu? Enggak bisa. Di otak-atik lagi. Oh, kasih I. T, I. Oh, ya tidur. Maka menjadi kata tidur. Jadi, dulu pernah sudah Bu Adi adakan, saya kira sudah paham ini. Yang pertama kalau disusun menjadi kata rumah, yang kedua menjadi kata siang, yang ketiga menjadi kata makan, dan yang keempat menjadi kata tidur. Yuk kita belajar selanjutnya menyusun kata menjadi kalimat. Nah, di sini ada kata apa saja? Tangan, sisi, tidur, sebelum. Nah, yang digaris bawah apa? Oh, kata cuci. Maka cuci ditaruh di depan. Cuci, terus apa Nana? Tangan, terus sebelum tidur. Maka ini menjadi kalimat apa? Cuci tangan sebelum tidur. Ditulis di sini ya. Yang kedua, siang, tidur, badan menyehatkan. Nah, yang bergaris bawah apa? Tidur. Maka di sini ditulis tidur. Setelah tidur yang cocok huruf apa ya kira-kira? Tidur menyehatkan. Oh, kurang tepat. Tidur, oh tidur siang badan. Oh, tidak cocok. Lalu disusunlah menjadi tidur. Di sini tulis tidur siang menyehatkan badan. Yang ketiga, ibu tidur membantu bangun. Nah, yang ada garis bawahnya adalah kata bangun. Maka bangun ditulis sini. Bangun. Bangun apa? Oh, bangun tidur berarti. Ya, pinter. Bangun tidur, maka di sini ya. Bangun tidur, terus bangun tidur, ibu membantu. Oh, tidak tepat. Bangun tidur, membantu ibu. Maka di sini ditulis bangun tidur, membantu ibu. Yang keempat, pintu ketuk masuk sebelum. Nah, ini yang harus diberi garis bawah ini seharusnya kata sebelum. Nah, maka sebelum ditulis di sini anak-anak. Apa? Sebelum masuk, apanya yang harus ketuk? Ketuk pintu. Tadi ya. Dan di sini ditulis sebelum masuk, ketuk pintu. Yuk kita ulang. Nomor 1 menjadi apa tadi? Cuci tangan sebelum tidur. Nomor 2, tidur siang menyehatkan badan. Nomor 3, bangun tidur membantu
membantu ibu. Nomor 4, sebelum masuk ketuk pintu. Nah, ayo selanjutnya. Pelajaran selanjutnya kita mengenal nilai tempat puluhan dan satuan. Apa sih yang disebut puluhan itu? Puluhan itu, lihat, kalau dalam gambar ini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini ditulis 10. Lalu di sini ada berapa wortelnya? 1, 2, 3. Maka di sini ditulis 3. 10 kalau dijadikan puluhan itu menjadi 1 puluhan. Sedangkan 3-nya ini menjadi 3 satuan. Lihat di sini ada gambar. Ini ada 10. Sedangkan yang di sebelahnya ini ada 7. 10 ini kalau dijadikan tadi berapa anak? 1. Nah, 7 ini karena tidak ada 10 maka menjadi 7 satuan. Tetap ditulis di sini 7. Ya. Lihat lingkaran-lingkaran ini. Lingkaran ini ada 10. Sedangkan ini ada berapa? 5. Maka 10 ditambah 5. Ada berapa puluhannya? Ada 1 puluhan. Dan satuannya ada berapa? Maka di sini ditulis 5. Jadi 10 itu sama dengan 1 puluhan. Jelas anak-anak? Jelas. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan ya pelajaran berikutnya, yaitu nah ini, lihat. Saat menjumlahkan 1 puluhan ditambah 4 satuan berarti ini di sini sama dengan 10 ditambah 4. Hasilnya berapa 10 tambah 4 anak-anak? 4. Pinter. 1 puluhan ditambah 9 satuan. Artinya 10 ditambah 9 hasilnya berapa anak? 19. Nah, lihat ini. 1 puluhan ditambah 0 satuan. Berarti di sini hasilnya 10 tambah 0. Hasilnya berapa anak? Tetap 10. Nah, yang nomor 4 lihat. 18. Ini puluhannya ada berapa di sini? Harusnya 1. Pinter. Satuannya ada berapa ini? 8. Pada nomor 5 lihat. 12. Berarti puluhannya ada berapa anak? 1. Dan satuannya ada berapa anak ini? 2. Maka di sini ditulis 2. Ya. Saya ulang ya. 1 puluhan ditambah 4 satuan hasilnya berapa? 14. 1 puluhan ditambah 9 satuan hasilnya berapa? 19. 1 puluhan ditambah 0 satuan hasilnya berapa? 10. 18. Ada berapa puluhannya? Ini depan ini. 1. Satuannya ada berapa? Sebelahnya puluhan. 8. Berarti 18 itu artinya ada 1 puluhan ditambah 8 satuan. 12 artinya apa? 1 puluhan ditambah dengan 2 satuan. Jelas anak-anak? Jelas. Pinter tadi. Kalau sudah jelas, maka saya lanjutkan ya pelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang gerakan tari sesuai musik. Yang dimaksud adalah 1. Jika musik yang mengiringi tarian cepat, maka gerakan tarian juga cepat. Nah, yang kedua, jika musik yang mengiringi tarian lambat, maka gerakan tarian lambat. Pernah kamu melihat apa ya? Kuda lumping? Kuda lumping itu suara musiknya cepat, maka yang menari kuda lumping juga cepat. Tetapi kalau tarian serimpi itu musiknya pelan-pelan gitu ya. Maka yang gerakan tariannya, gerakan tangannya, gerakan tubuhnya, maka juga akan pelan-pelan. Jelas anak-anak? Saya kira kalau sudah jelas,
semuanya pelajaran pada pagi hari ini. Cukup sekian, saya tutup dengan ucapan selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas yang adik kirimkan tadi. Semoga kamu selalu sehat.